Kalau kita mau melihat perjalanan hidup kita dengan teliti, niscaya kita akan mengetahui bahwa seringkali kita melupakan berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, dan kita tidak mensyukurinya karena kita lalai dengan nikmat-nikmat Allah. Bahkan masih banyak pula manusia yang beranggapan bahwa nikmat itu hanyalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang bersifat material, dan khususnya adalah harta benda, kemewahan dunia. Padahal apapun bentuk semua yang ada pada diri kita, hakikatnya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang harus kita syukuri. Dan Allah akan melipat gandakan balasan bagi orang-orang yang mau bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, pasti akan kutambahkan nikmatku untukmu, kata Allah. Dan jika kamu kafir, ingkar kepada nikmat-nikmatnya, maka sesungguhnya siksaku amat pedih, kata Allah. Melihat isi dan kandungan ayat ini, dapat kita ketahui begitu pentingnya peran syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Untuk itu, di dalam kesempatan, marilah kita menelaah beberapa ayat Al-Quran yang berkenaan dengan syukur, yakni apa yang harus kita syukuri dan bagaimana cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, segala nikmat yang diperoleh oleh manusia, apapun bentuknya, harus disyukuri. Sebagian ulama mengartikan nikmat adalah segala sesuatu yang lebih dari modal Anda. Adakah manusia yang memiliki sesuatu sebagai modal? Jawabannya tentu tidak ada. Bukankah hidup ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah pendengaran, penglihatan, hati, ilmu, pengetahuan, rezeki, semuanya itu hanyalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita cuma-cuma, bukan modal, pemberian Allah. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kenikmatan dari Allah. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukanlah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang ia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Manusia belum ada ketika itu, belum ada penyebutannya. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum. Bagaimana kamu mengkufuri nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, padahal tadinya kamu tidak ada, lalu kamu dihidupkan oleh Allah, kemudian kamu nanti dimatikan lagi, lalu dihidupkan lagi oleh Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kamu bersyukur. Wa huwal ladzi sahharal bahra litakulu minhu lahman. Dan Dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, lahman tariyan, daging ikan yang segar, wa tastakhriju minhu hilyatan, dan agar kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan, talbasunaha, yang kamu pakai, wa taral fulka, dan kamu melihat bahtera, mawakhira fih, berlayar padanya, walitabtagu min fadlih, supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya,
wa la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Begitu banyak yang perlu kita syukuri, sehingga kata-kata syukur di dalam Al-Quran disebutkan sampai 64 kali. Nikmat Allah yang diberikan kepada manusia begitu melimpah, tidak bisa dijangkau oleh hitungan manusia. Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Seandainya kamu akan menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Apabila kita membaca buku-buku yang membicarakan atau menceritakan tentang syukur kepada Allah, maka kita akan mendapatkan suatu gambaran bahwa syukur itu ada 3 sisi. Pertama, bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lidah, dan bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diperolehnya adalah semata-mata anugerah dari Allah Ta'ala. Bersyukur dengan cara ini akan mengantarkan manusia untuk menerima anugerah pemberian Allah dengan sepenuh hati, kerelaan, tanpa menggerutu ataupun keberatan menerimanya. Betapapun kecilnya nikmat atau anugerah tersebut yang menurut kita kecil, bersyukur dengan cara yang dengan hati ini dapat membuat seseorang mendapatkan nikmat, menyadari betapa besar dan banyaknya kemurahan Allah serta kasih sayangnya yang telah diterimanya, sehingga terlontar dari lidahnya pujian kepada Allah karena hatinya sudah menerima. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lidah adalah mengikuti dengan ucapan bahwa sumber segala nikmat adalah dari Allah, sambil memujinya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Nabi Daud alaihissalam beserta putranya Nabi Sulaiman alaihissalam telah memperoleh nikmat yang tiada taranya. Kepada mereka sekeluarga, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saba ayat 13, "I'malu ala Dawud syukran." Bekerjalah wahai keluarga Nabi Daud sebagai tanda bersyukur. Bekerja di sini berarti menggunakan nikmat yang diperoleh sesuai dengan tujuan penciptaan atau pemberiannya. Oleh sebab itu, seorang yang menerima nikmat hendaklah merenungkan tujuan pemberian nikmat tersebut oleh Allah untuk apa.